Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Marjuni dan teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Tunjung Tamarin Rahmadani, Fahma Aulia Fidarti, dan Salsabila Dima Ayu Fitriana akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penulisan publikasi hasil penelitian. Adapun topik-topik yang kami bahas, yang pertama yaitu penulisan ringkasan hasil penelitian, yang kedua penulisan artikel ilmiah, dan yang ketiga teknik presentasi dalam forum ilmiah. Baiklah, topik yang pertama yaitu mengenai penulisan ringkasan hasil penelitian. Setelah memperoleh hasil penelitian, langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasilnya dengan maksud agar hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dibaca oleh banyak kalangan, baik dari komunitas berpendidikan rendah sampai dengan para ahli, pemerhati, profesor di suatu perguruan tinggi, sampai dengan para pengambil keputusan di suatu unit kerja atau organisasi. Bagi para pembaca yang waktu luangnya tidak terlalu banyak, seperti para pakar dan pengambil keputusan, seorang peneliti biasanya menyediakan laporan penelitian yang sudah dibuat seringkas mungkin, yang biasa dikenal dengan istilah ringkasan, abstrak, atau laporan eksekutif. Adapun format dari ringkasan atau abstrak atau laporan penelitian yaitu yang pertama ada judul, yang kedua nama penulis, yang ketiga kata kunci, dan yang keempat bagian isi yang meliputi tujuan penelitian, metodologi, hasil dan pembahasan singkat, serta rekomendasi yang diberikan. Nah, berikut ini adalah contoh dari formatnya. Pada bagian judul, seorang peneliti umumnya menuliskan judul penelitiannya secara utuh dan lengkap. Pada bagian kata kunci ditulis kata-kata penting yang terdapat dalam bagian isi tulisan abstrak atau ringkasan tersebut, dan bukan kata-kata yang ada di dalam judul. Pada bagian isi atau inti tulisan, cukup disebutkan tujuan penelitiannya secara singkat atau umum, metodologi atau proses penelitian yang telah dilakukan, termasuk pendekatan atau metode dan instrumen yang digunakan, populasi dan sampel, cara pengumpulan data dan analisis datanya. Bagian isi ditutup dengan menuliskan hasil akhir atau kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan. Kata dan kalimat dalam bagian isi ringkasan atau abstrak bukan merupakan salinan yang langsung diambil dari tulisan dalam laporan lengkap, melainkan harus ditulis ulang. Secara keseluruhan, ringkasan atau abstrak penelitian tidak lebih dari 1 halaman dengan jarak antar baris sama dengan 1 spasi dan ukuran huruf sama dengan 12. Selanjutnya yaitu penulisan artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah laporan hasil penelitian yang ditulis dan dipublikasikan dalam seminar maupun dalam jurnal ilmiah. Artikel ilmiah bersumber dari laporan hasil penelitian dengan maksud untuk kepentingan publikasi yang dimuat pada jurnal ilmiah. Setelah peneliti selesai membuat laporan hasil penelitian yang telah dilakukannya, lazimnya ia juga membuat ringkasan dari laporan penelitiannya itu. Selanjutnya, untuk keperluan publikasi, khususnya untuk pemuatan pada jurnal ilmiah, peneliti dapat menyusun artikel ilmiah yang bersumber dari laporan penelitiannya itu. Jurnal ilmiah yang secara khusus menghimpun hasil-hasil penelitian tindakan kelas adalah Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar terbitan UP3SD UKM PSD yang bekerja sama dengan IKIP Yogyakarta atau Universitas Negeri Yogyakarta. Jika untuk dimuat dalam jurnal yang spesifik tersebut sulit, peluang lainnya adalah memasukkannya ke jurnal bidang pendidikan pada umumnya, seperti tercantum dalam daftar berikut. Yang pertama yaitu Improvement dengan penerbit Universitas Negeri Jakarta.
Yang kedua, JPIS atau Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial yang diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu ada Lembaran Ilmu Kependidikan yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Semarang. Dan ada Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya adalah format artikel ilmiah. Yang pertama ada judul. Judul artikel ilmiah hasil penelitian biasanya ditulis secara utuh dan lengkap. Kemudian diikuti dengan nama peneliti atau penulis artikel tersebut. Yang kedua yaitu ada abstrak. Abstrak pada artikel dibuat dengan meringkas isi dari artikel tersebut. Biasanya terdapat tujuan penelitian dan hasil pembahasan singkat. Yang ketiga yaitu ada bagian isi. Pada bagian isi terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Isinya adalah latar belakang atau justifikasi yang menunjukkan pentingnya topik dalam artikel pada penelitian tindakan kelas. Yang kedua ada metode penelitian yang mencakup tujuan penelitian. Pada hal ini dikemukakan secara singkat mengenai metode atau bentuk penelitian yang termasuk prosedur yang ditempuh. Selanjutnya ada kajian pustaka. Pada bagian ini ada penulis yang mencantumkan kajian pustaka sebagai judul uraiannya, tetapi ada juga yang menuliskan judulnya sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya ada hasil penelitian. Pada hasil penelitian dikemukakan teori atau konsep yang mendukung hasil dan temuan atau mengemukakan konsep atau teori mana yang berhasil disempurnakan. Yang terakhir ada penutup. Sebagai penutup pada bagian isi adalah menuliskan kesimpulan hasil penelitian yang diringkas dari laporan lengkapnya, serta saran dan rekomendasi. Selanjutnya ada daftar pustaka. Dalam artikel ilmiah harus dan hanya sebatas sumber kepustakaan yang dikutip dalam artikel ilmiah, bukan yang dikutip dalam laporan lengkap, dan bukan pula asal dicantumkan padahal tidak dikutip sama sekali dalam bagian isi artikel ilmiah. Dalam penulisan ilmiah, khususnya penulisan artikel ilmiah, ada baiknya diperhatikan pula beberapa rambu-rambu berikut. Yang pertama, penulisan hendaknya dilakukan secara komunikatif. Yang kedua, penulisan hendaknya tidak bersifat penafsiran atau evaluatif. Yang ketiga, penulis hendaknya menyadari untuk membatasi diri supaya jangan sampai terlalu banyak data yang dimasukkan. Yang keempat, penulis hendaknya tetap menghormati janji tidak menuliskan nama dan menjaga kerahasiaan. Yang kelima, penulis hendaknya tetap membuka diri untuk dikritik. Yang terakhir yaitu penulis hendaknya menetapkan batas waktu penyelesaian laporannya dan bertekad untuk menyelesaikannya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dengan topik yang ketiga yaitu tentang teknik presentasi dalam forum ilmiah. Nah, saat mempresentasikan hasil dari penelitian dalam forum ilmiah, biasanya seseorang itu menggunakan handout. Nah, handout ini dalam kamus dapat berarti sebuah sedekah, pemberian, membagi sesuatu, tetapi dapat pula berarti news story atau selebaran. Nah, dalam konteks presentasi hasil penelitian, handout ini diartikan sebagai garis besar atau kerangka penjabaran suatu topik penelitian. Handout berfungsi untuk meningkatkan efektivitas penyajian atau penyampaian informasi dengan menyederhanakan cara penyajian dan menampilkan visual yang menarik. Adapun beberapa contoh handout yang bisa kita gunakan saat melakukan presentasi dalam sebuah penelitian di dalam forum ilmiah. Dalam penyampaian presentasi dalam forum ilmiah ini bisa berbentuk yang pertama adalah bentuk outline. Bentuk outline ini dibuat dalam bentuk pointer atau poin-poin secara garis besar materi tersebut, dan penyajiannya itu dilakukan secara urut dari awal sampai akhir bagian materi tersebut. Nah, dalam kasus laporan penelitian mungkin dapat dimulai dari bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, tujuan, dan manfaat.
Yang kedua ada bentuk hierarki sistematik. Bentuk hierarki sistematik ini merupakan pengorganisasian materi penyajian yang bersifat kategorik seperti sejumlah butir rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk dikotomi logis. Nah, matrik model ini juga merupakan model matriks sebelumnya, juga sama dengan model matriks sebelumnya. Tetapi model ini dipakai untuk menunjukkan persilangan hasil komparasi tentang dua hal atau lebih menurut dua dimensi pengamatan atau lebih. Pada tabel bisa dilihat dengan menggunakan metode A, maka kelebihan dan kekurangannya akan seperti apa. Dengan menggunakan metode B, maka kekurangan dan kelebihannya akan seperti apa. Kemudian bentuk yang terakhir adalah tata ruang. Dalam hal penggunaan tata ruang atau layout atau tata letak, ada beberapa kiat yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembuatan handout presentasi ini untuk dilakukan sebuah presentasi di forum ilmiah. Yang pertama adalah slide harus sederhana, di mana slide ini tidak boleh lebih dari 3 blok informasi pada masing-masing slide atau tidak lebih dari 7 baris informasi secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah jika memungkinkan hindari menempelkan informasi pada kolom-kolom. Barisan setiap teks diupayakan hendaknya sekitar 28-29 karakter. Nah, kemudian yang ketiga adalah bila ada bulleted list bersisian, teks dari satu urutan harus menggunakan warna yang berbeda. Hindari penggunaan kata di akhir baris. Kemudian yang keempat adalah grafik yang digunakan dalam presentasi PowerPoint harus sangat kontras dan sangat jelas. Bila terdapat peta, penggunaan warna lebih disukai daripada skala atau arsiran abu-abu. Bila membuat handout dari PowerPoint, 2 slide atau lebih sedikit per halaman lebih disukai.